Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Fitokimia 1. Di pertemuan kali ini, saya Profesor Dr. Berna Elia akan memaparkan mengenai prinsip dan proses ekstraksi senyawa metabolit sekunder. Adapun yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini adalah definisi ekstraksi dan ekstrak, jenis atau klasifikasi ekstraksi, mekanisme ekstraksi, faktor yang mempengaruhi ekstraksi, jenis metode ekstraksi, dan pertimbangan pemilihan metode ekstraksi. Berikut adalah outline dari pembahasan materi kali ini. Definisi ekstraksi adalah pemisahan komponen atau metabolit atau senyawa aktif dalam suatu campuran berdasarkan dari kelarutannya dari suatu simplisia, baik nabati atau hewani, menggunakan pelarut atau solvent yang sesuai. Menurut Farmakope Herbal Indonesia, ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair, dibuat dengan menyari simplisia nabati menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Ekstraksi dapat digolongkan menjadi 3 berdasarkan fase yang terlibat, yakni ekstraksi cair padat, ekstraksi cair-cair, dan ekstraksi superkritik. Ekstraksi cair padat dilakukan di mana metabolit yang terdapat pada fase padat diekstraksi dengan solvent. Contohnya, simplisia tanaman diekstraksi dengan solvent atau pelarut tertentu. Beberapa yang tergolong ekstraksi cair padat yaitu maserasi, perkolasi, reflux, dan soklet. Ekstraksi cair-cair merupakan ekstraksi yang menggunakan fase solvent yang tidak bercampur. Dalam ekstraksi ini, metabolit yang terlarut dalam fase cair diekstraksi dengan solvent. Contohnya adalah ekstraksi bertahap dengan corong pisah atau ekstraksi sinambung. Selanjutnya, ekstraksi superkritik adalah ekstraksi menggunakan solvent yang berbentuk cairan pada kondisi superkritik. Contohnya, supercritical fluid extraction yang menggunakan CO2 sebagai solvent. Ekstraksi yang umum dilakukan untuk penarikan metabolit sekunder dari simplisia tanaman adalah jenis ekstraksi cair padat. Untuk dapat menarik senyawa dari tumbuhan, maka senyawa tersebut harus larut terlebih dahulu pada pelarut yang sesuai. Oleh karena itu, proses ekstraksi menggunakan prinsip like dissolve like, di mana pelarut nonpolar akan lebih melarutkan solut polar, sementara pelarut nonpolar akan melarutkan solut nonpolar. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, proses ekstraksi ini tidak hanya dilakukan dalam satu siklus, atau disebut juga dilakukan secara exhaustif, yaitu bertujuan untuk memperoleh senyawa yang diinginkan dalam jumlah besar atau untuk menarik senyawa metabolit sekunder dari sel tanaman sebanyak mungkin. Oleh karena itu, proses ekstraksi dilakukan berulang kali hingga kandungan senyawa yang diinginkan tertarik dengan optimal. Proses penggantian pelarut dilakukan ketika terjadi kejenuhan pelarut, yaitu keadaan di mana terjadinya keseimbangan antara solut di dalam sel dan solvent, sehingga pelarut tidak mampu lagi menarik senyawa metabolit pada tumbuhan karena sudah dalam keadaan jenuh. Hal lain yang perlu diperhatikan agar proses penarikan senyawa metabolit berjalan dengan optimal adalah perbandingan pelarut linarut atau yang disebut juga dengan nisbah pelarut. Umumnya digunakan perbandingan 1:10, yaitu 1 kg simplisia dalam 10 liter pelarut. Berikut ini merupakan gambaran dari mekanisme ekstraksi. Pada proses 1 dan 2, solvent berpenetrasi ke simplisia.
sel tanaman dan terjadi pengembangan sel tanaman. Kemudian solvent mensolubilisasi senyawa metabolit dalam solid matrik. Pada poin 3, senyawa berserta metabolit yang terlarut terdifusi dari simplicia ke dalam solvent, sehingga di dalam solvent kini mengandung senyawa metabolit yang telah terekstraksi. Senyawa metabolit terekstraksi dan dapat diproses lebih lanjut. Hasil dari proses ekstraksi adalah ekstrak cair dan ekstrak kental atau crude extract. Ekstrak kental diperoleh dengan melakukan evaporasi solvent pada ekstrak cair. Jika terdapat senyawa termolabil, maka evaporasi solvent pada ekstrak dapat pula dilakukan dengan freeze dryer. Rendemen dari proses ekstraksi ini dapat dihitung melalui perbandingan ekstrak kental yang dihasilkan dengan simplicia awal yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa hal yang mempengaruhi proses ekstraksi. Secara garis besar, efektivitas ekstraksi dipengaruhi oleh solubility dan difusi dari senyawa metabolit yang hendak ditarik dari proses ekstraksi. Oleh karena itu, hal-hal yang mempengaruhi efektivitas ekstraksi adalah karakterisasi senyawa target, ukuran partikel simplicia, perbandingan solvent dan solid, durasi ekstraksi, banyaknya proses ekstraksi, kepolaran pelarut yang digunakan untuk ekstraksi, dan temperatur ekstraksi. Kesemuanya hal ini akan mempengaruhi proses kelarutan senyawa metabolit. Maka, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode ekstraksi? Pertama, metode ekstraksi yang digunakan harusnya cepat, mudah, reproducible. Metode yang digunakan harus sesuai dengan senyawa metabolit yang ingin ditarik. Pertimbangkan metode ekstraksi untuk senyawa yang termolabil maupun termostabil. Kemudian, metode dipilih sesuai dengan pemanfaatan tanaman obat secara empiris atau tradisional, atau yang disebut juga dengan istilah etnobotani. Pemilihan metode yang tepat ini juga sangat didukung dengan penelusuran literatur yang mendalam untuk tanaman yang diteliti. Berikut ini merupakan jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan. Metode ekstraksi cara dingin dan cara panas dibedakan berdasarkan temperatur yang digunakan saat proses ekstraksi berlangsung. Metode ekstraksi cara dingin artinya tidak menggunakan pemanasan. Contohnya adalah maserasi dan perkolasi. Sementara ekstraksi cara panas dengan menggunakan pemanasan. Contohnya adalah reflux, soklet, digesti, infus, dan dekokta. Metode ekstraksi yang umum digunakan untuk minyak asiri yakni destilasi uap dan destilasi air. Metode-metode tersebut merupakan metode konvensional. Adanya perkembangan teknologi masa kini menawarkan beberapa metode ekstraksi modern yang menawarkan kelebihan dibandingkan ekstraksi konvensional, seperti efisiensi waktu, mengurangi energi yang dibutuhkan, mengurangi jumlah solvent organik yang digunakan, dan lebih ramah lingkungan. Metode ekstraksi modern diantaranya supercritical fluid extraction, counter current extraction, microwave assisted extraction, ultrasonication assisted extraction, accelerated solvent extraction, dan enzyme assisted extraction. Berdasarkan selektivitas solvent yang digunakan, ekstraksi dapat digolongkan menjadi ekstraksi secara selektif dan ekstraksi total. Pada ekstraksi selektif, pemilihan pelarut didasarkan pada pelarut yang optimal untuk senyawa metabolit sekunder yang aktif, dapat terpisah dari senyawa lainnya, dan menghasilkan ekstrak yang mengandung sebagian besar senyawa yang diinginkan. Pada proses ekstraksi selektif ini digunakan prinsip like dissolve like, sehingga pemilihan pelarut disesuaikan dengan jenis metabolit yang akan diekstraksi.
Contohnya untuk solvent yang bersifat nonpolar, senyawa yang cenderung ditarik adalah alkana, asam lemak, sterol, terpenoid, alkaloid, dan kumarin. Untuk pelarut dengan medium polarities, senyawa yang dapat ditarik adalah alkaloid, flavonoid, dan monoglikosida. Sementara itu, untuk solvent yang bersifat polar, senyawa-senyawa yang dapat ditarik adalah flavonoid glikosida, tanin, alkaloid, dan glikosida. Ekstraksi yang selektif ini dapat dilakukan secara bertingkat sesuai dengan kenaikan polaritas solvent. Berikut ini merupakan derajat kepolaran pelarut organik yang biasa digunakan di laboratorium fitokimia, di mana derajat kepolaran suatu senyawa ditetapkan oleh elektriknya. Beberapa contoh pelarut yang digunakan dari kepolaran terendah hingga tertinggi adalah N-heksan, kloroform, etil asetat, diklormetan, aseton, etanol, metanol, dan kepolaran tertinggi yaitu air. Dalam hal ini, pelarut tersebut merupakan pelarut organik, kecuali air yang merupakan pelarut anorganik. Pada ekstraksi total pelarut, yang dipilih merupakan pelarut yang mampu melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung. Pelarut dengan karakteristik seperti ini yang biasa digunakan adalah pelarut organik yang bersifat polar, yakni seperti etanol, metanol, atau campuran aqueous alkohol. Solvent alkohol dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel tanaman, serta memfasilitasi efisiensi ekstraksi baik senyawa polar, medium, atau polaritas rendah, sehingga pelarut ini digunakan untuk mengekstraksi senyawa sebanyak mungkin. Selain ekstraksi selektif dan ekstraksi total, terdapat pula ekstraksi dengan prosedur spesifik. Misalnya, dalam proses ekstraksi dengan menggunakan pH tertentu untuk mensolubilisasi senyawa metabolit sekunder tertentu, misalnya dalam kondisi asam atau basa. Metode ini digunakan untuk ekstraksi senyawa alkaloid. Solvent tunggal atau campuran dapat pula digunakan untuk proses ini. Pada sistem binary mixture dapat digunakan dua miscible solvent. Namun sistem binary mixture ini tidak dapat digunakan untuk metode Socklet atau reflux. Sekian materi mengenai ekstraksi senyawa metabolit pada mata kuliah Fitokimia 1. Saya Profesor Dr. Berna Elia, undur diri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.